sahabat edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam bimbingan belajar seri Ayo Belajar yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran biologi, judul Keanekaragaman Hayati untuk sekolah menengah atas, kelas 10. Sahabat edukasi, nanti diharapkan setelah kalian mengikuti program pembelajaran ini, kalian mampu menyebutkan tingkat keanekaragaman hayati, lalu menjelaskan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Lalu dapat menjelaskan apa saja upaya untuk pelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Baik, sahabat edukasi, sekarang kita dengarkan dulu percakapan teman-teman kalian dari SMA Negeri 16 Bandar Lampung, Wawa, Salma, Akbar, dan Kak Yo. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman yang ada di studio, selamat pagi. Pagi. Kalian tahu nggak sih apa pengertian dari biodiversitas itu? Saya tahu Kak, biodiversitas itu keanekaragaman hayati kan? Bagus, itu benar. Tapi, apakah bisa diperjelas lagi? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Saya bisa menjelaskannya, Kak. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan atau juga bisa diartikan sebagai kondisi keanekaragaman bentuk kehidupan dalam ekosistem atau bioma tertentu. Salma, izin menyanggah ya. Biodiversitas seringkali digunakan sebagai pengobatan loh. Keanekaragaman hayati juga dipengaruhi oleh iklim. Wah, apa yang kalian sampaikan mengenai definisi biodiversitas memang benar. Tapi Kak, saya masih kurang paham dengan pendapat yang disampaikan oleh Wawa. Silakan ditanya lagi, Salma. Maksud dari biodiversitas digunakan sebagai pengobatan dalam bidang kesehatan itu bagaimana ya, Kak? Oh, gini. Manusia telah lama menggunakan sumber daya hayati untuk kepentingan medis. Selain pengobatan tradisional, pengobatan modern pun sangat tergantung pada keanekaragaman hayati, terutama tumbuhan dan mikroba. Oh, jadi begitu, Kak. Sekarang saya paham. Kak, sepertinya saya juga tidak mengerti. Apa sih pengaruh iklim terhadap biodiversitas itu? Oh gini Bar, pengaruh iklim terhadap biodiversitas adalah terjadinya perubahan fenologi, contohnya pemanasan global, melelehnya gunung es di kutub utara, dan kenaikan permukaan air laut. Siap Kak, kini saya paham. Kakak kira kalian cukup paham tentang definisi biodiversitas ini. Paham kok Kak, paham. Setelah kita membahas definisi biodiversitas, kakak mau tanya nih, keanekaragaman itu ada berapa tingkatan? Ada 3 Kak. Iya, ada 3 kok. Coba kalian di sini kan ada 3 orang. Pas sekali ya, sebutkan masing-masing satu tingkatannya. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen Kak. Tingkat spesies Kak. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, Kak. Wah, bagus sekali jawabannya, adik-adik. Asik, kita menjawab secara tepat, guys. Iya dong. Tapi kok kayaknya masih ada yang kurang ya? Kira-kira apa ya? Jelas dong, kurang adik-adik. Kalian kan belum mendefinisikan tingkat tersebut.
Iya, kita kan belum mendefinisikannya. Aduh Akbar, gimana sih kamu ini? Ya, maaf deh. Sudah, ayo kita definisikan apa sih keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem itu. Saya dulu Kak. Saya akan mendefinisikan keanekaragaman hayati tingkat gen. Silakan, Wak. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang diklasifikasikan berdasarkan keturunan atau sifat yang diturunkannya, Kak. Oke, Wawa sudah bagus. Selanjutnya, siapa yang akan mendefinisikan keanekaragaman hayati tingkat spesies? Saya Kak. Langsung aja, Akbar. Keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah keanekaragaman yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Walaupun singkat, tapi cukup jelas. Semoga dapat dipahami ya. Iya Kak, jawaban Akbar singkat, padat, dan jelas ya. Salma, sekarang giliran kamu yang mendefinisikan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Iya, jadi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah... tunggu sebentar. Ada apa lagi, Salma? Lah kok nggak jadi mendefinisikannya, Sal? Sabar, bukan gak jadi. Tapi Salma mau ngasih tahu nih, kalau tadi Wawa sama Akbar mendefinisikannya secara singkat, padat, dan jelas. Sedangkan yang akan Salma definisikan sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Gimana? Gak masalah, Salma. Coba definisikan. Jadi begini, definisi ekosistem tersendiri adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, definisi dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang diklasifikasikan berdasarkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jawaban yang tepat. Nah, jadi itu udah definisi dari masing-masing tingkatan biodiversitas. Tapi tunggu deh. Kok kayaknya masih ada yang kurang ya? Oh. Iya nggak sih, Bar? Oh iya ya, padahal kita udah mendefinisikan semuanya. Tentu belum, Dek. Kita benar-benar sudah mendefinisikan, tapi kita kan belum memberikan contoh pada masing-masing tingkatan keanekaragaman itu. Oh iya ya, benar juga. Jadi guys, kembali lagi ke Wawa. Dia akan memberi contoh pada masing-masing tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi apa Wa contohnya? Sekarang Wowo cuma mau ngasih satu contoh. Yang pertama, ada bunga mawar. Bunga mawar itu warnanya ada yang merah, putih, kuning, dan lain-lain. Itu aja sih contohnya. Sekarang giliran kamu, Bar, memberikan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat spesies. Apa aja, Bar? Contohnya, jenis kacang-kacangan seperti buncis, kacang panjang, dan lain-lain. Ada juga kucing, harimau, singa, dan cheetah. Saya rasa cukup. Tapi, walaupun begitu, contohnya banyak loh guys. Contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu seperti ekosistem pantai, sawah, gunung, dan lain-lain. Saya mau beri sedikit gambarannya dari ekosistem pantai. Nih ya, di pantai kan ada pasir, kerang, air, pohon kelapa, umang-umang, batu, dan masih banyak lagi. Jadi itulah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ya, terima kasih adik-adik. Jadi kita bisa menyimpulkan pada kegiatan pembelajaran kali ini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan pada bahasan tingkat keanekaragaman ini ada 3 macam. Yang pertama tingkat gen. Yang kedua adalah tingkat spesies. Yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Dari masing-masing tingkatan tersebut memiliki ciri khas dan variasi yang berbeda. Itu ya adik-adik semua. Iya. Iya.
Sahabat edukasi, tentu kalian sudah mulai paham mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita akan masuk kepada apa saja sih ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Mari kita simak bersama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya, adik-adik. Oke. Selain kita harus mengenal berbagai tingkat keanekaragaman hayati, kita harus tahu apa saja ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kak, saya ingin bertanya nih. Di negara kita ini, apa sih Kak yang sedang terancam? Kak Yo, boleh nggak sih kalau Wawa yang jawab? Tentu boleh. Jadi nih ya Bar, di Indonesia ini beragam kegiatan Indonesia telah menjadi ancaman keanekaragaman hayati, habitat, introduksi spesies, eksotis, dan adanya rantai kepunahan. Dan itu semua terkendali pada tahun 1950-an ketika populasi harimau tinggi, kerusakan hutan menjadi faktor ancaman keanekaragaman hayati utama. Bener gak sih Kak? Wah, hebat Wawa ini. Nah, di sini siapa yang pernah baca berita tentang ancaman keanekaragaman hayati? Salma pernah baca. Baca di mana Sal? Ya kalau baca di koran lah. Oh, Nih ya, Salma pernah baca tentang kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera Selatan. Tapi berita itu Salma juga kurang jelas sih apa aja dampaknya. Yang Salma tahu paling cuma kayak kabut asap kayak gitu kebanyakannya. Jadi Oh. gimana Kak? Jadi gini Salma. Jadi dampak dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera Selatan bukan hanya menghasilkan bencana kabut dan emisi karbon, tetapi juga mengancam keberadaan satwa yang ada, khususnya harimau Sumatera. Oh gitu ya Kak, saya baru tahu. Saya mau nanya lagi nih Kak. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati itu berasal dari siapa aja ya Kak? Akbar yang nanya ya. Iya Kak. Coba Salma bisa nggak yang jawab? Salma bisa. Nah, kalau ancaman dari keanekaragaman hayati, dengerin ya Bar, kamu tadi kan nanya kan? Iya. Berasal dari manusia sendiri, seperti pola konsumsi, peningkatan populasi, penebangan hutan, kebakaran, dan pemburuan yang berlebihan. Salma, aku tambahin ya. Boleh, coba tambahin. Kita sebagai makhluk hidup harus menjaga alam kita ini. Agar apa coba? Agar terhindar dari ancaman-ancaman, khususnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Wah, setuju banget tuh. Wawa sama Salma gimana? Setuju nggak kalau kita bersama-sama sadar diri untuk menjaga alam kita ini? Yang di sini setuju kan semuanya? Setuju banget dong. Kita harus bersama-sama sadar diri untuk menjaga alam kita ini. Setuju dong. Apalagi itu bukan untuk kebaikan diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain dan makhluk hidup lainnya. Kalau dipikir-pikir, manusia pernah nggak sih terancam juga? Pernah Bar? Coba ada yang bisa bantu kakak nggak Wawa, menjawabnya? Wawa mau bantu. Keanekaragaman hayati juga hampir mengancam populasi manusia Bar. Karena manusia bergantung pada lingkungan alami untuk bahan baku, makanan, obat-obatan, bahkan untuk air. Nah, kalian pada ngerti nggak nih? Ngerti kok. Iya, Salma ngerti kok. Kalau ancaman terhadap keanekaragaman hayati itu penyebabnya dari manusia sendiri. Kadang banyak yang bilang ya mau berubah, tapi nggak ada satu orang pun yang mau berubah. Coba introspeksi dirinya. Iya, karena sesungguhnya kan musuh terbesar dari kita itu adalah diri kita sendiri. Karena
Kalau bukan diri kita sendiri yang mau berubah, siapa lagi? Wah, kalian pada hebat. Nah, giliran kakak yang mau nanya nih. Mau nanya apa nih Kak? Saya siap jawab loh. Boleh kok, nanya apa aja, kita pasti bisa jawab. Salma lebih siap jawab. Nah, tadi kan kita sudah sebutkan bahwa ancaman keanekaragaman hayati berasal dari kegiatan manusia. Apa saja sih kegiatan itu? Wawa mau jawab kak. Yang pertama itu penebangan air dan penggundulan hutan. Kedua, pencemaran lingkungan. Dan ketiga, penebangan liar. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi itu aja ya contohnya. Wah, benar sekali Wawa. Coba Akbar, bisa nggak menjelaskan apa itu penebangan liar? Penebangan liar itu merupakan perilaku negatif manusia yang dapat merusak keanekaragaman hayati. Perilaku tersebut akan menghilangkan habitat yang nyaman bagi makhluk hidup yang ada di hutan. Bagus Akbar. Salma tambahin, lama-kelamaan makhluk hidup yang mendiami hutan tersebut akan punah karena tempat untuk mempertahankan hidupnya telah dirusak oleh manusia. Sekarang Wawa mau nanya nih, gimana sih caranya meminimalisir ancaman keanekaragaman hayati itu? Coba, ada yang tahu nggak bisa membantu menjawabnya? Saya Kak, keanekaragaman hayati akan meningkat apabila manusia mau melakukan aktivitas yang mendukungnya. Sedangkan akan mengalami penurunan apabila kegiatan manusia yang dapat merugikan lingkungan. Oh, bener nggak kalau misalnya contohnya itu dengan cara melakukan penghijauan dan membuat taman kota? Sangat benar, Wawa dan Akbar maupun Salma. Jadi, kesimpulan ini kita bisa mengambil suatu manfaat di mana kita harus bisa menjaga keanekaragaman hayati itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Jangan sampai menjadi merugikan manusia itu sendiri. Nah, ini bisa dengan melakukan cara-cara yang baik. Salah satunya sudah disebutkan oleh Wawa, masalah penghijauan, membuat taman kota, bahkan pemuliaan pada tumbuhan. Sahabat edukasi, bagaimana? Semakin jelas dan semakin paham mengenai keanekaragaman hayati. Dan kalian tadi sudah juga dijelaskan oleh teman-teman kalian mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Lalu ada ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dan kalian pasti sudah tahu apa saja sih ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia khususnya. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Sahabat edukasi, kita lanjutkan materi selanjutnya. Sekarang, apakah kalian tahu apa itu upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Saya tahu Kak, usaha yang melestarikan hewan yang beraneka ragam dari suatu daerah. Coba, siapa yang lagi yang bisa menyebutkan bagaimana caranya pelestariannya? Saya lagi Kak, contohnya ialah perlindungan alam, pengawetan hutan, dan perlindungan marga satwa. Bagus, Salma. Coba jelaskan bagaimana cara atau usaha melestarikan keanekaragaman hayati dengan pelindungan alam itu. Ada yang bisa nggak nih? Oh, Adik-adik? bisa kak. Oh, bisa ya. Silakan. Jadi, beberapa cara melestarikan keanekaragaman hayati yaitu pertama,
membuat undang-undang perburuan dengan aturan-aturan yang meliputi batas-batas daerah perburuan, masa berburu, jenis hewan, umur, jenis kelamin hewan, dan yang paling penting adalah hasil buruan tidak untuk diperjualbelikan. Dan yang kedua, membiarkan hewan-hewan langka yang hampir punah. Misalnya, dengan mengisolasi hewan-hewan tertentu, memelihara, dan membiarkannya kemudian dilepaskan kembali ke daerah asalnya. Dan yang ketiga, memindahkan hewan langka yang hampir punah ke tempat lain yang habitatnya lebih sesuai dan lebih aman, mengambil telur hewan-hewan tertentu pada saat tertentu untuk kemudian menetaskannya, membiakannya, dan mengembalikannya ke habitat semula. Jadi gitu, Kak. Wah, hebat sekali Wawa ya. Sekarang siapa yang akan menjelaskan cara yang kedua, yaitu cara pengawetan hutan? Salma tahu Kak, caranya adalah yang pertama, menjaga keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, dengan mencegah tindakan manusia yang dapat merusak macam-macam flora dan fauna yang masih asli. Yang kedua, menjaga keseimbangan air di musim penghujan. Yang ketiga, mencegah erosi. Yang keempat, mencegah banjir. Yang kelima, sumber perekonomian. Gimana Kak? Bener kan? Sip, benar Salma. Bagus, Sal, bagus. Oke deh. Sekarang, ayo ada yang bisa mengetahui tentang melindungi marga satwa. Coba sebutkan. Dengan cara melakukan pelestarian secara in situ dan ex situ, bukan, Kak? Gimana Salma? Benar gak ya? Iya Kak, dengan cara melakukan pelestarian secara in situ dan ex situ. Hebat kalian. Nah, ada yang bisa nggak menjelaskan dengan rinci? Saya Kak, oke, pengertian in situ adalah pemeliharaan atau penangkaran satwa liar di habitat alam atau aslinya, seperti jenis badak di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan ex situ Adalah perburuan pelestarian makhluk hidup di luar habitat lainnya, contohnya yaitu kebun botani, ya kan? Wawa, aku kan belum selesai ngomong, kok jadi gitu sih? Abis kelabasan pengen jawab. Sudah, jangan bertengkar. Sekarang Wawa, selain kebun botani, apa ada lagi? Ada, Kak, yaitu arboretum, semacam kebun botani yang mengoleksi pepohonan. Dalam kebun botani, tumbuhan koleksi dipelihara dan diberi keterangan nama dan beberapa informasi lainnya yang berguna bagi petunjuk. Bener gak sih? Bener Wawa, hebat sekali. Kak, boleh nanya dong Kak, apa sih herbarium itu? Herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan dan data terkait yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Karenanya, herbarium sangat penting bagi suatu kebun botani. Oh, jadi gitu. Sekarang kita udah paham dari ketiga pokok bahasan yang udah kita bicarakan tadi. Iya, ada ilmu baru juga tuh tentang arboretum dan herbarium. Sahabat edukasi, kesimpulan dari materi tentang keanekaragaman hayati bisa kita simpulkan makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut disebut dengan sebutan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Setiap sistem lingkungan memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda. Keanekaragaman hayati ditunjukkan oleh adanya variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat dari makhluk hidup lainnya. Indonesia terletak di daerah tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah subtropis dan kutub. Kegiatan manusia dapat menurunkan keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman gen, jenis, maupun keanekaragaman lingkungan. Namun, di samping itu, kegiatan manusia juga dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, misalnya penghijauan, pembuatan taman kota, dan pemuliaan. Pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ dan ex situ.
adik-adik semuanya bisa nggak membantu kakak untuk memberikan contoh-contoh yang lainnya tentang pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan secara in situ dan ex situ itu. Nah, sahabat edukasi, tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai keanekaragaman hayati. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dan tetaplah terus belajar. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.